masih boleh beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menikmati tempat yang baru ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri pada kami Tuhan. Biar Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Karena kami mau menyanyi. Karena kami cinta akan Engkau Tuhan. Hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Jamah kami Tuhan. Karena kami rindu hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Shalom, apa kabar? Baik. Amin. Udah lama gak ibadah offline, gak lupa kan ya? Meskipun tempatnya baru. Wah, saya benar-benar pas Pastor bilang, Mel doain ya, kita mau cari-cari ruko buat kita buat ibadah gitu. Saya cuma kayak akhirnya setelah perjalanan haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
suara jemaat lebih kenceng daripada musik yang di telinga saya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami tahu Kau ikut campur tangan atas tempat ibadah kami ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua hanya karena pertolongan-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya.
puja. Yes Tuhan. Dahsyat Tuhan, namamu besar, kasih-Mu besar, lebih besar dari rasa takut. Setan tak ada kuasa untuk yang perkasa, sebab kami berdiri di atas nama segala nama. Sebab nama Tuhan adalah kota perlindungan, benteng yang kuat. Sebab nama Tuhan kepadanya orang benar berlari dan menjadi selamat. Dunia boleh menyebarkan kabar-kabar yang menggentarkan, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan tetap berdiri sampai akhir zaman. Sebab kami menyembah nama Yesus, dan di dalam nama Yesus setiap iblis harus gemetar. Di hadapan nama Yesus setiap virus harus tunduk. Di hadapan nama Yesus setiap rasa takut harus takluk. Karena sebab kami tidak akan diperdaya oleh rasa takut. Kami orang-orang merdeka. Sebab itu sebagai orang-orang merdeka, kami mau serukan nama Yesus. Mari saudara-saudara serukan nama Yesus 3 kali. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum duduk sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wow, senang sekali bisa ketemu saudara-saudara sekali lagi hari ini. Shalom, selamat datang di rumah Tuhan. Welcome home. Buat saudara-saudara yang baru, saudara-saudara yang di rumah. If you ever in this area, kalau saudara lagi kebetulan jalan-jalan di Kelapa Gading, we would like to welcome you and make you feel at home. Kami mau saudara datang ke sini dan kami kepingin bikin saudara bagian dari keluarga kami. Saudara-saudara yang di rumah, saudara-saudara yang di sini boleh tengok kanan kiri, bilang sama sebelahmu, bilang you're my family. Yes, haleluya. Kita keluarga dalam Tuhan, saudara-saudara. Now, saya kepengen mulai dengan sesuatu yang mungkin meringankan saudara-saudara, karena hidup ini sudah terasa berat, saudara ya. Semalam ada berita katanya varian Omikron, varian Omikron katanya, whatever. Saya pikir varian Omikron, kita mesti tunggu Optimus Prime Transformer untuk datang selamatkan kita. Dan gak ada habisnya saudara-saudara, itu yang setan suka. Saya paling tahu kalau intimidasi jalan, kalau rasa takut bekerja, itu pasti bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan setan. Itu sebabnya orang percaya hidup bukan dengan rasa takut. Kita hidup dengan iman, dengan percaya, bukan dengan perasaan, tetapi dengan iman. Kita hidup not by feeling, but by faith. We don't walk by feeling, kita nggak jalan pakai perasaan, kita jalan dengan iman. Nah, iman ini harus aktif, iman bukan pasif. Kita harus membiasakan diri untuk hidup dalam doa. Tetapi satu kali ada seorang anak sekolah minggu marah-marah sama gurunya dan dia bilang gini, wah
kakak saya udah gak mau doa lagi. Saya udah gak mau doa lagi. Loh, kakaknya bingung kan, kenapa udah gak mau doa? Ada apa ini? Sebab aku udah doa Tuhan gak jawab. Guru sekolah minggunya tanya lagi, memang kamu doa apa? Aku kemarin minta doa, minta pesawat Pak, belum dijawab. Terus apa lagi? Aku kemarin minta robot Pak, Kak, belum dijawab. Oh gitu. Terus apa lagi? Yang terakhir nih Kak, yang terakhir kata anak sekolah minggu. Ini yang bikin saya betul-betul berhenti berdoa. Kenapa? Doa apa kamu? Kata anak sekolah minggu bilang ini, aku sudah berdoa supaya rambut papa berhenti berguguran dan masih rontok terus. Buat saudara yang ketawa, saya mau bilang itu bukan doa anak saya. Karena saya masih berdoa untuk rambut saya. Tapi saudara-saudara, boleh nggak kita berdoa untuk rambut misalkan? Ya nggak salah juga. Saya nggak tahu itu benar atau salah, tapi yang saya tahu ini, kalau saudara selama 2 tahun ini sudah capek, saudara sudah lelah, saudara sudah terhimpit, saudara sudah lumpuh imanmu, lumpuh pengharapanmu, yang saya tahu kita boleh berdoa untuk kita pulih. Dan bukan cuma pulih sendiri, tetapi pulih bersama-sama. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. We will recover together. We will recover stronger. Bukan cuma pulih sendiri-sendiri, tetapi pulih bersama-sama. Bukan cuma pulih sama-sama, tetapi pulih lebih kuat. Haleluya. Saudara-saudara yang di rumah juga ya, kita pulih sama-sama. Mari kita buka sama-sama Markus pasal 2. Markus pasal 2, ada banyak berkat yang dahsyat yang kita akan pelajari dari firman Tuhan hari ini. Markus pasal 2, saya mulai ayat 1, sudah muncul di layar. Saya akan baca buat saudara-saudara. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ada di mana Yesus? Kalau Yesus ada di rumah, perhatikan yang terjadi. If Jesus is in the house, Jesus is in the house, in your house, in my house, di dalam rumah ini, jika Tuhan ada di rumah, ayat 2 bilang begini, maka datanglah orang-orang berkerumun. Waktu Anda undang Yesus dalam gereja kita, dalam hidup saudara, dalam rumah saudara, maka orang-orang akan bisa merasakan ada sesuatu yang beda dengan keluarga ini, ada sesuatu yang beda dengan gereja ini, ada sesuatu yang beda dengan orang ini, dan jiwa-jiwa mulai datang berkerumun dan berkat mulai datang bergulung. Dikatakan sehingga tidak ada lagi tempat. Katakan sesek Bu, katakan sesek. Tetapi ini tidak bicara lingkar pinggang, saudara-saudara, karena Tuhan ciptakan kita beautiful, mau lingkar pinggang kecil, mau lingkar pinggang gede, kita semua beautiful di hadapan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan hadir, katakan gini, jiwa-jiwa penuh sesek. Kalau Tuhan hadir, katakan berkatnya penuh sesek. Yang gak mau berkat bilang gak mau, gak ada. Yang mau berkat bilang amin. Colek sebelah bilang kamu juga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sampai dikatakan ayat 2 bilang bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ini prinsip saudara-saudara. Kita mau recover together. Ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepada Yesus seorang apa? Seorang lumpuh. Orang lumpuh digotong oleh 4 orang. Saudara tangkap baik. Lumpuh ini berarti hilang semua pengharapannya. Lumpuh berarti mati semua potensinya. Orang yang buta masih bisa ngamen, nyanyi. Benar gak saudara? Orang yang lapar masih bisa berusaha untuk mencari. Tetapi orang yang lumpuh, jangankan untuk mencari, pergi ke WC pun dia tidak bisa pergi sendiri. Dia harap pertolongan orang lain. Mungkin saudara-saudara tidak lumpuh secara fisik. Mungkin kau yang di rumah, kau yang di gereja, engkau lumpuh secara pengharapan. Potensimu lumpuh. Rumah tanggamu lumpuh, kekuatanmu lumpuh, dayamu lumpuh, impianmu lumpuh, harapmu lumpuh, semuanya sudah selesai. Mungkin kau berkata enough is enough, tetapi ceritanya nggak selesai di sini dong. Kalau Anda baca terus, si orang lumpuh ini akan berakhir dengan berjalan. Tetapi yang saya kepengen saudara tangkap sama-sama, ayat 3 bilang begini, ada seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Katakan digotong. Katakan digotong. Kita akan belajar bahwa orang lumpuh ini akhirnya recover. Tetapi dia nggak recover sendiri. Dia recover together. Dia recover stronger. Kalau kita mau pulih saudara-saudara, kita ada waktu di mana kita tidak bisa pulih seorang diri. Kita butuh orang lain. We need each other. Perjanjian baru dibuka dengan institusi yang Tuhan resmikan sendiri di atas loteng Yerusalem yang namanya tubuh Kristus atau kita sebut dengan gereja. Tidak ada orang didesain untuk hidup kuat seorang diri. Soekarno butuh Hatta,
Batman butuh Robin, Tony Stark butuh Avenger. Benar nggak saudara? Kamu sama siapa? Iya. Ini buat yang jomblo-jomblo langsung gitu saudara ya. Langsung praktek ya. Ini bukan masalah soal menikah atau tidak menikah, sudah dapat jodoh atau belum dapat jodoh. Ini bicara soal gaya hidup berkomunitas. Katakan komunitas, katakan together, katakan recover together. Kita tidak bisa kuat seorang diri, kita butuh satu sama lain. Jangankan Anda, Tom juga butuh Jerry. Coba kalau Anda nonton filmnya, mari kita saksikan film kartun, Tom doang. Tomnya bengong, ngapain? Nggak ada yang gangguin, nggak ada si Jerry. Apa kebalik ya? Saya lupa mana yang tikus, mana yang ikan, mana yang kucing. Itu tontonan papa saya, karena di rumah papa saya pelihara Tom dan Jerry juga. Dan sukar untuk ditinggal. We need to recover together, saudara-saudara. Kita nggak bisa kuat seorang diri. Ada saatnya saya kuat. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, ada saatnya saya kuat, ada saatnya saya nggak kuat. Saudara-saudara di rumah juga mungkin berkata begitu. Saudara-saudara nggak sendiri. Ada nomor-nomor telepon di bawah, saudara bisa hubungi. We are here for you. Kami ada di sini untuk saudara. Jangan pikul bebanmu seorang diri. Cari orang-orang yang positif, cari lingkungan yang positif, cari lingkungan yang uplifting. Dan kalau saudara belum punya gereja lokal, mari bergabung bersama-sama kami. Kita tumbuh bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya waktu masih muda, sekarang juga masih muda ya saudara ya. Jangan lihat bagian belakang sini ya. Ini helipad saudara ya. Saya masih muda saudara-saudara sebetulnya. Dan dulu ketika jauh lebih muda, masih jangan gitu kan. Masih bujangan, belum ada pasangan. Dan saya mengalami satu tragedi cinta. Jadi cintanya mesti dramatis. Tragedi cinta. Dan ketika dalam tragedi itu rasanya dunia hancur berkeping-keping. Saya jalan kaki dari Matraman sampai Tanjung Priuk, dari Keramat sampai Pelumpang, saudara. Pegel. Sahabat saya tahun langsung bilang, ya mengapa? Itu tangisan saya dulu. Tetapi yang luar biasa saudara, waktu saya terpuruk, waktu saya jatuh, kamu kok menangis? Kayaknya pernah terpuruk karena jatuh cinta. Tetapi yang saya mau kasih tahu sama saudara, saya nggak bisa recover sendiri, saya recover together karena saya punya sahabat yang namanya Tony, yang namanya Yohanes, yang namanya Nathan. Tahu nggak saudara, waktu itu sepertinya, kelihatannya saya sedang doa puasa, padahal sedang pahit, sedang sakit hati. Tetapi sahabat saya Pak Tony yang pakai jaket sambil ketawa di belakang tuh mentertawakan masa lalu saya. Dia mungkin jauh lebih peka dari hati saya. Dia berkata, ayo makan. Enggak, lagi doa puasa. Doa puasa apa lo? Makan, gue gebok lo katanya. Tetapi itu ancaman yang keluar dari rasa cinta. Dan dengan sekuat tenaga dia seret saya ke bioskop Megaria. Saya minum es kelapa dan makan sate kambing, makan sop. Kok makannya banyak jadinya ya. Dan mulai pulih pelan-pelan. Ada sahabat saya yang lain namanya Yohanes. Saya tinggal di Pelumpang. Yohanes ngekos di Karet, saudara ya. Karet sama Pelumpang jauh, saudara ya. Memang kalau ditarik-tarik bisa mengulur juga, namanya juga Karet, saudara ya. Tetapi Yohanes diutus sama Tony, sama beberapa teman, mungkin sama pacarnya juga diutus. Jangan biarkan Asaf seorang diri, takutnya dia kenapa-napa. Saya ditempel setiap hari saudara. Wah, sampai kemana-mana dibonceng, nginep, makan nasi goreng dengan disertai nyamuk di malam hari saudara. Itu nasi goreng di pinggir got itu kan apa namanya, Amigos ya, agak minggir got sedikit itu, bukan kafe ya. Dan itu kafe Amigos, agak minggir got sedikit. Dan di situ nyamuknya luar biasa saudara ya. Jadi kalori masuk, asupan kalori keluar lagi saudara ya. Dan saya ngalami itu tidak seorang diri. Tiap hari saya bersama Yohanes. Dan hari ini saya berkata, saya pulih karena saya tidak sendiri. Dan sekarang saya tidak sendiri, saya ada Ibu Gembala. Pipiu. Ma, itu cerita cinta masa lalu ya, jadi ingat-ingat ya. Tapi saya harus kasih ilustrasi. Nah saudara-saudara, mungkin kau merasa saya nggak kuat Pak, saya udah nggak kuat. Nggak apa-apa. Yang harus Anda lakukan adalah cari komunitas yang positif. Saya nggak baca di ayat ini, keempat temannya ketika tahu Yesus datang dan temannya punya masalah, mereka bilang gini, mereka salah-salahan. Kamu nih pasti kena kutuk nih. Keluar perkataan negatif, keluar perkataan yang mengutuk, keluar perkataan yang menyakiti. Saya nggak baca itu ada di sini.
kamu pasti bikin dosa nih. Atau enggak mungkin kita kan tidak dicatat lumpuhnya kenapa. Mungkin dari lahir, mungkin karena kecelakaan, kita nggak tahu. Kalau katakanlah lumpuhnya karena kecelakaan, dia mungkin tukang sayur lagi dorong gerobak. Kita tidak baca. Keempat temannya bilang gini, kamu sih matamu di mana, matamu di mana. Makanya kelindes. Seringkali kan kita gitu, sama anak juga gitu. Nah, matamu di mana? Kalau anaknya pintar tinggal jawab, di sini. Kalau bilang, kamu anak siapa? Ya anak papa. Saudara-saudara, kita harus berhenti meninggalkan budaya toksik dalam lingkungan kita, komunitas kita, rumah kita, keluarga kita. Kalau kita mau pulih bareng-bareng, pulih bersama, recover, stronger, recover together. Ayo create atmosfer yang positif. Seperti keempat teman-teman itu. Dia nggak pikir salahnya siapa, dia nggak pikir kamu bisa begini kenapa, dia cuma pikir gini, teman saya nggak bisa bangkit, teman saya nggak bisa jalan, di situ ada solusi, saya mau berangkat bawa teman saya. Seringkali kita sebagai keluarga, sebagai gereja atau sebagai komunitas suka sekali menyalah-nyalahkan, suka sekali menuding-nuding, suka sekali memarah-marahi. Ketika orang sedang jatuh, saya kan pernah belajar naik sepeda dulu ya. Sekarang udah kalau naik sepeda udah bisa lepas tangan saudara ya. Sekalipun udah lama nggak naik sepeda, tetapi kira-kira masih inget lah. Tetapi waktu saya baru belajar naik sepeda saudara, si orang ganteng ini juga pernah masuk got saudara ya. Dan ketika saya masuk got, saya tidak butuh tuh ada teman datang dan bilang hehe, atau ada Pak RT lewat, matamu di mana? Atau ada satpam bilang rasain lo. Yang saya cuma butuh adalah uluran tangan. Tangan yang terulur menarik saya kembali keluar. Habis itu baru marahin saya. Habis itu baru tegur saya. Seringkali ketika teman sedang jatuh, kita sibuk menyalah-nyalahkan, kita sibuk mengkoreksi. Ketika pasangan sedang susah, kita sibuk memarah-marahi. Tetapi lupa, dia sedang tidak bisa berespon. Dan dia sedang tidak bisa terima koreksi. Dia sedang terluka, dia sedang sakit, dia sedang terpuruk, dia sedang jatuh. Dia butuh keempat teman yang menggendong dia. Saya kemarin posting saudara, itu ada di hati saya tulis gini. Ada satu gambar, kakeknya bilang begini, goblok kau. Ini jangan ditiru ya, dalam nama Yesus ini perkataan dibungkus darah Yesus ya, ini cuma contoh. Goblok kau. Terus si kakeknya ngomong ke anaknya ngomong lagi ke cucunya, ke anaknya, bego kau. Tetapi cucunya yang sudah di dalam Tuhan, dia berkata gini, semua toxic culture ini, semua budaya toksik ini harus berhenti dengan saya, harus berhenti dengan saya. Dan dia putuskan, dia mulai ucapkan ke anaknya, I love you, I love you. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya masih belajar untuk mengkoreksi diri. Saya kepengen untuk menegur saudara, untuk mengkoreksi saudara dengan kemasan yang jauh lebih baik. Kecuali saudara Auban ya, setelah 3 kali ayam juga berkokok saudara ya. Tetapi kalau 1-2 kali saya kepengen bilang, oh mungkin lain kali jangan begitu ya kan, lebih halus kan ya. Saudara-saudara juga Pak Tony ini saudara, kalau dia mau pahit, dia berapa bersaudara brother? Banyak ya, 8, 9, astagfirullah. Itu pasti udah gak KB saudara. Jadi sebagai anak paling bungsu saudara, Pak Tony ini tambahan, dibuang oleh orang tuanya. Dia besar di jalan, dipungut oleh seorang hamba Tuhan almarhum Pak Lumi, Sola Gratia Lumi. Sampai dia sering kali pakai nama Sola Gratia. Ditaruh di tempat penampungan. Apakah jadi beres? Gak beres. Tiap hari ngelem tuh bukan bikin prakarya, ngelem kayak Ibon, pemadat, ngerokok, hidupnya hancur, narkoba. Kita menemukan dia di tangga sebuah gereja dalam keadaan jelek, hitam, gondrong, dan biru semua kulitnya. Tetapi ketika Tuhan memulihkan dia mungkin berkata pada dirinya sendiri, racun ini harus berhenti di saya, tidak boleh saya teruskan ke anak saya. Toksik ini harus habis dengan saya. Kami bertumbuh dalam satu komunitas Komsel yang masih awet sampai hari ini. Komsel yang berjalan paling lama puluhan tahun. Kenapa? Karena sekalipun saya hamba Tuhan, saya butuh hidup berkomunitas. Saya butuh check and balance. Ada teman-teman yang bukan cuma terima koreksian saya, ada teman-teman yang bisa mengkoreksi saya, dan ada mentor rohani yang bisa mengangkat saya. Tony hari ini menjadi orang yang pulih. Dan kalau dia dengan anaknya lagi jalan-jalan, dengan istrinya, wow, indah sekali. Sampai dia tanya, nak kamu mau kuliah apa? Apa aja? Mau kuliah ini pak, dia sebut satu kampus yang mahal. Papanya dalam hati aja tepok jidatnya gak begini, di sini. Tapi bapaknya tidak pernah bilang tidak. Dia bilang, oke nak, ayo kita usahakan. That's Christianity. Itu environment, keluarga yang penuh cinta.
Saya doa gereja kita, rumah saudara yang di rumah, yang di sini. Yuk kita ciptakan atmosfer seperti 4 sahabat ini. Berhenti mencari kesalahan, mulai berpikir bagaimana solusinya. Itu adalah tanda kedewasaan iman dan karakter. Kalau kita salah-salahan gak akan ada habisnya. Setiap kali 1 jari menunjuk, 3 jari nunjuk diri sendiri. Jangan lupa, kalau saya salah-salahan sama istri saya, tiap hari tidak akan ada habisnya. Karena bukan cuma kesalahan istri saya banyak, kesalahan saya jauh lebih banyak. Saya harus akhiri dengan kalimat itu, kalau enggak pulang. Tapi ini yang kami alami, saudara. Dia mengampuni saya, dia menerima kelemahan saya, begitupun sebaliknya. Maka keluargaku jadi sorgaku. Kalau saudara praktekkan itu di rumah, jangan pikir jatuh lo, rasain lo, lumpuh lo, terpuruk lo. Ayo bangkit sama-sama. Let us recover stronger. Betul ada orang-orang yang nyebar hoax, nyebar ketakutan, ada varian Omikron segala macam. Saya cuma mengaminkan apa yang pemerintah kita tetapkan untuk tahun depan, dikatakan recover together, recover stronger. Saya bilang this is very prophetic. Wow, saya bilang, saya tangkap ini. Saya mau kita semua pulih sama-sama. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja Tuhan tidak boleh kebanyakan teori tetapi kurang aksi. Kebanyakan informasi tetapi nggak ada aksi. Kebanyakan gaya tetapi kurang berdaya. Bahasa roh jago, orang jatuh, orang sakit, orang berdosa dihakimi, ada orang susah ditinggalkan, ada orang butuh ditelantarkan. Gereja Tuhan nggak boleh begitu lagi. Keluarga kita nggak boleh begitu lagi. Kalau kita melakukan seperti itu, tidak melakukan seperti 4 sahabat ini, semua seminar-seminar kita, semua debat-debat teologis, semua debat-debat dogmatis. Ingat tahun 2020 pandemi dibuka dengan debat dogmatis di dunia maya dan heboh, dan kita diketawain tetangga dan tidak mendatangkan faedah. Sementara orang mati di kanan kiri. Gereja harus bertobat. Kita harus bertobat. Kita harus menghasilkan environment di mana kita bisa recover together, recover stronger. Yang mau tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 4 berkata gini, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Kalau Yesus hadir, si lumpuh pasti sembuh. Yang percaya katakan amin. Tetapi masalahnya, lumpuh gak bisa jalan ketemu Yesus. Lumpuh butuh teman-temannya. Dan masalah berikutnya adalah tempat kebaktian itu penuh sesak. Dan secara tidak masuk akal, ketika di tengah kebaktian mereka lihat kebutuhan sahabatnya, mereka lihat jawabannya yaitu Yesus. Mereka melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh siapapun, melawan semua norma, melawan semua kesopan santunan mungkin. Karena tidak mungkin ada orang lagi kebaktian atapnya dibuka. Coba kalau kita lagi kebaktian begini, Yosua lagi mukul beduk, tak duduk. Bukan beduk, drum. Udah kangen lontong mungkin saya ya. Tiba-tiba ada orang datang di atas, buka loteng terus turun gitu. Mungkin Yosua kaget. Mungkin ada orang-orang di sini tidak sopan, tidak menghargai hadirat Tuhan. Ini udah bukan Tuhan, Tuhan pakai C. Udah di atasnya Tuhan sedikit. Tetapi 4 teman-teman itu nggak peduli. Pokoknya teman gua harus ditolong. Mereka naik ke atas, Anda bayangkan betapa susahnya. Mereka buka loteng rumah orang, bukan lotengnya. Dan mereka turunkan temannya tanpa rasa takut, demi mendatangkan jawaban buat sahabatnya yang membutuhkan. Dengan kata lain gini, Anda mungkin bisa berjalan jauh seorang diri, tetapi Anda akan bisa berjalan jauh lebih jauh bersama-sama. Anda mungkin bisa pulih seorang diri, tetapi Anda bisa pulih jauh lebih cepat, jauh lebih kuat, jauh lebih tinggi jika Anda bangkit bersama-sama. Anda mungkin bisa melakukan hal-hal seorang diri, tetapi Anda bisa melakukan banyak hal bersama-sama. We will recover together, we will recover stronger. Itu sebabnya mari biasakan saudara-saudara gaya hidup berkomunitas. Saudara yang di rumah, saudara yang di sini, cari komunitas yang baik. Atau mungkin jangan cuma cari komunitas yang baik, jadi komunitas yang baik. Si lumpuh betul butuh ditolong. Tetapi itu hanya bisa terjadi, pertolongan buat si lumpuh berjalan hanya bisa terjadi dari kepekaan. Katakan peka. Katakan peka. Colek sebelah bilang jangan nggak peka ya. Kenapa keempat temannya bisa tahu bahwa si lumpuh ada masalah?
Kemungkinan besar si lumpuh atau temannya cerita. Kenapa banyak kali kita tidak tahu teman kita punya masalah? Mungkin satu, karena teman kita tidak cerita dan kita tidak nanya. Saudara-saudara, supaya kita bisa recover together, recover stronger, pulih bareng-bareng, dibutuhkan yang namanya keterbukaan, dibutuhkan yang namanya peka. Kalau Anda punya gaya hidup berkomunitas, biasakan untuk terbuka satu sama lain. Katakan, Marcel, I need this, won't you help me? Saya udah gak kuat, Sal. Masa sih pastor, kelihatannya baik-baik aja, pastor tiap hari tambah ganteng. Kamu gak tahu, di hatiku ada pergumulan yang berat. Muji diri terus ya, daripada gak ada yang muji. Biasakan berkata positif terhadap diri sendiri. Oh, rambut tumbuhlah. Saudara-saudara, tetapi sebaliknya, jangan jadi komunitas yang gak peka. Kalau ada orang lapar, kalau ada orang susah, jangan sampai tetangga, jangan sampai saudara, jangan sampai keluarga, jangan sampai sesama jemaat lagi susah dan kita gak peka. Ini yang menggelisahkan hati saya. Ketika awal pandemi gereja berantem di medsos, saya cuma mikir, jemaat punya makanan enggak? Jemaat hidup enggak? Berapa yang sakit saya cek tiap hari, saya pantau. Walaupun mungkin mereka capek, ini gembala udah kayak KPK ya, mantau terus gitu ya. Tetapi saya kepengen jadi hamba Tuhan yang kepo, karena saya kepengen ini bukan cuma jadi organisasi, tetapi jadi family. Dan kata Toretto bilang, we will live family alone, we will not live family alone. Itu mobil film apa? Balap mobil ya itulah. Udah lama nggak nonton bioskop, lupa saudara ya. Saudara-saudara, kalau Anda hidup pengen pulih sama-sama, biasakan peka. Lihat teman punya kebutuhan, lihat saudara punya kebutuhan, katakan apa yang bisa saya bantu. Minimal kalau saudara nggak bisa bantu, apa yang bisa saya doakan. Kalau saudara belum bisa doakan, minimal dengerin aja. Karena kalau kita nampung keluh kesah orang, 50% dari problemnya selesai. Kenapa banyak saudara-saudara di rumah, saudara-saudara gereja, rasa hidup terasa berat? Karena beban itu engkau pikul seorang diri. Saudara-saudara, mari hubungi nomor-nomor kami. Saya mungkin tidak akan selalu bisa langsung menjawab, tetapi kalau saudara kirim SMS, saudara kirim WhatsApp, saya jamin 1758%, udah tinggi banget ya, pasti didoakan. Dan kalau saudara mau menelpon, teleponlah di jam-jam kerja. Jam kerja kami Selasa sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu ada di nomor-nomor yang muncul di layar saudara. Kami bisa dihubungi dan akan ada sahabat-sahabat doa yang bisa mengangkat dan bisa tertawa bersama saudara, berdoa bersama saudara. Tapi minimal saudara bisa kirim prayer request dan kami akan pikul doa sama-sama. Kami terima prayer request bukan cuma dari dalam kota, tapi luar kota, bukan cuma luar kota, luar pulau, bukan cuma luar pulau, luar negeri. Aneh sama sekali. Itu tidak terbayang di pikiran saya ketika kita masuk YouTube ada prayer request dari seberang lautan. Dan saudara-saudara harus mengerti bahwa Tuhan bekerja tanpa batas, tanpa jarak. Bahkan orang di seberang lautan ketika kami berdoa, mereka disembuhkan. Yang girang bukan cuma yang di sana, yang girang juga yang di sini. Ayo kita girang sama-sama, ayo kita pulih sama-sama, kita recover bareng-bareng. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, 3 kali ketika istri saya bilang, nanti gimana, lagi pandemi, lagi parah-parahnya, nanti kamu kenapa-napa. Saya bilang, kalau saya tidak melakukan sesuatu, ini gereja cuma organisasi. 3 kali saya sendiri, saya sebar sembako dengan dibantu Pak Audi ya, dengan dibantu Pak Bilas ya, yang datang menyebar sembako ganteng-ganteng luar biasa, sehingga yang lapar tiba-tiba kenyang dan menyuruh kita pulang. Enggak bercanda saudara ya. Tetapi itulah hidup berkomunitas. We must recover stronger, recover together. Gereja mengeluarkan bantuan diakonia, gereja menawarkan pinjaman modal usaha kecil. Kita lakukan semua yang kita bisa. Sekalipun kita punya banyak sekali keterbatasan, sebab saya tahu ada saatnya engkau tidak sanggup memikul bebanmu seorang diri. We need each other. Tuhan Yesus bahkan mengutus murid-murid berdua-dua, nggak pernah seorang diri. Rasul Paulus hampir selalu punya asisten. Rasul Paulus nggak bisa jalan sendiri. Yesus mengelilingi dirinya dengan 12 murid, 3 di antara lingkaran 1 eksklusif. Itu sebabnya ayo cari komunitas, kita bangkit sama-sama dan jadi komunitas. Minimal kalau saudara belum dapat komunitas, belum dapat gereja lokal, minimal jadikan rumahmu komunitas positif di mana si lumpuh bisa bangkit bersama-sama ketemu Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 5, orang-orang yang mau bangkit bersama-sama harus tahu siapa solusinya.
Ayat 5 bilang begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berkata, ini rabi sesat, ini guru sesat. Dia sedang menghadapkan dirinya kepada mereka dan memperlihatkan kepada mereka, bukan cuma saya sanggup menyembuhkan orang lumpuh, tetapi saya bisa mengampuni dosa. Karena sekalipun mereka marah, Yesus sedang proklamirkan, saya Allah dalam wujud manusia. I am God in human form. Dia bukan cuma nabi, dia bukan cuma rasul, dia Tuhan semesta alam yang menjelma menjadi Yesus dan membawa jawaban buat saudara dan saya. Saudara, hari ini presiden gak bisa tolong kau, perdana menteri gak bisa tolong kau, raja gak bisa tolong kau. Ada kalanya komunitas yang baik pun gak bisa tolong kita. Tetapi komunitas yang baik bukan cuma cari kesalahan, tetapi membawa kita yang sedang terpuruk menuju kepada solusi dari segala sesuatu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yesus yang mustahil jadi mungkin, yang berat jadi ringan. Batu yang besar itu gunung yang besar, kata Tuhan Yesus. Asal engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, sanggup pindah. Tetapi di ayat 5, perhatikan baik, Yesus tidak bilang iman si lumpuh hebat. Ketika Yesus melihat iman orang lumpuh hebat, ketika Yesus melihat iman si gembala di rumah itu hebat, enggak. Yang Yesus bilang apa? Yang Alkitab bilang apa? Ketika Yesus melihat iman mereka, katakan mereka, katakan iman mereka, katakan iman mereka. Saudara punya iman kecil, it's okay, gak apa-apa, cukup sebutir pun dahsyat, cukup sebesar biji sesawi. Tetapi ini yang terjadi ketika imanmu yang kecil ketemu imanmu yang kecil, ketemu imanmu yang kecil, ketemu imanmu yang kecil, ketemu imanmu yang kecil. Iman itu adalah kuasa, kuasa itu dinamit. Bayangkan dinamit. Kalau iman kecil berkumpul, kita berkomunitas, kita hidup dalam unity, kita recover stronger, bukan cuma recover stronger, bukan cuma recover together, ada ledakan rohani. Segala yang tak kelihatan terlalu besar, segala yang kelihatan enggak sanggup, bisa bukan cuma kita pikul sama-sama, tetapi kita terobos sama-sama, kita dobrak sama-sama. Sebab itu budayakan, biasakan gaya hidup berkomunitas, cari komunitas yang baik. Saya kepengen saudara-saudara lanjut loncat ke ayat 12. Di ayat 12 dikatakan begini. Dan orang lumpuh itu pun apa saudara? Dan orang lumpuh itu pun apa saudara? Segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu apa? Memuliakan Allah, katanya, sama-sama bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Katakan sama-sama, yang begini belum pernah kita lihat. Sekali lagi katakan, yang begini. Kita tentu gak heran kalau para orang-orang Yahudi itu berkata begitu, karena mereka melihat Yesus. Yesus adalah Tuhan menjelma jadi manusia. Yesus sanggup melakukan mujizat yang tidak dapat dilakukan siapapun. Air berubah jadi anggur, bakmi berubah jadi bakso, nggak ada. Orang 5.000 lapar, cuma 5 roti 2 ikan, sanggup kenyang, sisa 12 bakul. Itu mah biasa. Kalau yang lakukan Yesus pasti bisa. Tetapi ketika orang-orang Yahudi berkata, yang begini belum pernah kita lihat, saya tahu satu hal begini. Karena ini, mereka melihat tindakan kasih yang luar biasa dari sahabat-sahabat yang bersedia memikul dan menolong temannya dengan segala cara. Kalau saudara-saudara praktekkan ini di mata semua orang, di mata seluruh dunia. Kalau Anda di rumah praktekkan ini, atau Anda mengalami kasih seperti ini, kata Tuhan Yesus, dunia akan mengenal bahwa kamu adalah murid-muridku ketika kamu saling mengasihi. Orang Yahudi kaget karena mereka melihat aksi pengorbanan kasih yang nyata di display di depan semua mata. Nggak ada artinya semua khotbah, nggak ada artinya semua pemuritan, seminar dan lain-lain kalau kita miskin praktek. Ingat, gereja kebanyakan informasi tapi miserable kalau miskin aksi. Gereja seringkali kebanyakan gaya, tetapi nggak ada artinya kalau gereja tidak berdaya. Belajar dari 5 sekawan ini, kenapa mereka lelah bergotong-gotong? Karena mereka sudah melakukan firman. Filipi 2 ayat 4-5 berkata begini, jangan tiap-tiap orang mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dalam komunitas harus seperti ini. Kata Ibrani 12 ayat 12, sekarang bukan saatnya debat doktrin, bukan saatnya debat dogma. Tahu nggak sekarang saatnya apa? Saatnya, kata Ibrani 12 ayat 12, kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Ayo kita recover together, kita recover stronger. Orang boleh ngomong apapun tentang 2022. Yang saya tahu, jika kita bersepakat, kata Yesus, 2-3 orang bersepakat, minta apapun, maka jadi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. Saya undang pemusik, saya undang singers. Ayo kita tabung sama-sama, kita kumpulkan sama-sama. Iman yang kecil itu, yang sebesar biji sesawi itu, kumpulkan dinamit-dinamit kecil itu. Dinamit kecil kumpul, jadi besar. Saya tahu 2 tahun ini hidup terasa berat. Saya mengerti, dan jikalau saya tidak punya komunitas ini, saya juga tidak tahu bagaimana saya recover. Tetapi sahabat-sahabat saya hadir di masa-masa paling gelap, di saat paling menentukan. Anak-anak rohani beserta jemaat tetap unity sama-sama. Kita kehilangan seorang jemaat di masa pandemi. Putra terkasih dari Bu Jenny dipanggil Tuhan. Bu Jenny tidak punya siapa-siapa. Bu Jenny menghubungi kami dan kita selesaikan bersama-sama. Saudara-saudara, betul hidup terasa berat. Betul hidup terasa sukar. Tetapi nenek moyang kita sudah berkata begini, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Beban yang terasa besar itu seketika akan terasa jauh lebih ringan kalau kita pikul sama-sama. Dan beban yang ringan itu yang dipikul sama-sama akan terasa tidak ada kalau kita bawa beban itu kepada Yesus. Sebab itu saudara-saudara di rumah, jika saudara punya beban, jika saudara-saudara gereja punya beban, hari ini saya undang, tanggalkan bebanmu di kaki Yesus dan mulai cari komunitas yang bisa menguatkan saudara-saudara. Saya rindu secepat mungkin, saya mau aktifkan kembali komsel-komsel yang tertunda. Pemimpin-pemimpin komsel, Oma Masya, semua Bapak Hendri, semua ayo kita on lagi. Kita jadi komunitas yang baik lagi, supaya orang bisa pulih sama-sama, pulih bareng-bareng. Katakan sama-sama, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir. Pejamkan matamu, ngomong dengan iman, katakan perkara. Yuk kita lihat perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat Yesus nyata, sedang bekerja. Kalau kita kumpulkan iman bareng-bareng, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Yang sukar bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Musik main dengan lembut, nanti singer akan nyanyikan pujian ini. Sebelumnya saya kepingin setiap mata dipejamkan. Saudara-saudara yang di gereja, saudara-saudara yang di rumah, jika saudara beban itu 2 tahun ini terasa begitu berat, saya kepingin kita belajar untuk pikul beban itu sama-sama. Bukan cuma dengar firman, tetapi praktek firman. Jika ada saudara-saudara di rumah, jika ada saudara-saudara di ruangan ini yang merasa, saya gak tahu bagaimana tahun depan, 2 tahun ini terasa begitu sukar, saya udah gak tahu bagaimana jalan keluarnya, saya udah gak tahu bagaimana solusinya, berat sekali rasanya. Jika saudara orangnya, taruh tangan kananmu di dada, baik yang di rumah maupun yang di sini. Saudara merasa, saya butuh komunitas, saya butuh ditopang, saya butuh dikuatkan, saya butuh didoakan, saya butuh Tuhan. Jika saudara orangnya, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang taruh tangan kanan di dada, baik di rumah maupun di sini, angkat tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua. Saudara yang taruh tangan kanan di dada, angkat tanganmu dua-dua. Angkat tanganmu dua-dua. Ayo kita belajar jadi komunitas. Saudara-saudara yang tidak angkat tangan,
buka matamu, buka matamu, buka matamu. Saudara yang tidak angkat tangan, buka matamu. Mulai lihat saudara di kanan kiri yang sedang angkat tangan. Yuk mulai gerak, doakan mereka. Yang gak angkat tangan tolong buka matanya. Tolong buka matanya. Yang gak angkat tangan buka matanya. Kita doakan saudara-saudara kita, saudara-saudari kita yang angkat tangan. Saudara yang butuh didoakan, angkat tanganmu tinggi, 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 supaya bisa terlihat. Yuk di kanan kirimu, yuk saling doakan. Mereka yang sedang angkat tangan, mereka butuh kamu, mereka butuh saudara. Pegang pundak mereka, pegang pundak mereka, pegang pundak mereka. Kasih tahu biar mereka rasa bahwa mereka dicintai, mereka dikasihi. Yuk hamba-hamba Tuhan, bantu saya mulai gerak, jangan jadi penonton. Yuk mulai gerak. Saya mau berdoa sementara saudara-saudara berdoa di sini. Saya mau berdoa buat yang di rumah. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa buat sahabat-sahabat di rumah yang sedang merasakan beban yang sangat berat. Sementara kami berdoa buat sahabat-sahabat yang di sini, saya berdoa buat sahabat-sahabat yang di rumah. Demi nama Yesus, izinkan aku juga memikul beban mereka. Memikul beban mereka, menanggung bersama dalam roh, dan membawa ke hadapan tata kudus Tuhan. Di hadapan mezbamu kami bawa beban yang gak sanggup kami pikul ini. Biar beban ini terasa ringan dalam nama Yesus. Biar beban ini terasa ringan dalam nama Yesus. Aku berdoa minta kelegaan turun atas saudara-saudaraku di rumah dan di tempat ini dalam nama Yesus. Hentikan air mata mereka. Ubah air mata jadi tarian. Ubah ratapan jadi nyanyian. Ubah terpuruk jadi ubah ratapan jadi sorak-sorai. Aku berdoa jalan keluar terbuka. Aku berdoa pertolongan turun. Aku berdoa kekuatan bangkit lagi. Aku berdoa asa nyala lagi. Aku berdoa putus asa sirna. Aku berdoa ketakutan pergi. Dan aku berdoa pengharapan kembali. Dalam nama Yesus, bangkit. 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 Recover. 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 Tiada yang mustahil. Dan tiada. Melia bisa bantu. Masih banyak yang butuh didoakan. Yang sudah didoakan boleh turunkan tangannya. Turun bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yang sudah didoakan, yang sudah mendoakan, angkat tanganmu. Yang di rumah-rumah juga katakan, tiada yang mustahil. Ayo menang bersama-sama, turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara. Dalam nama Yesus katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, yeah. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Mari kita sepakat berdoa. Saudara-saudara yang menatap 2022 dengan ketakutan, takut tahun politik, takut varian baru, takut masalah ekonomi. Saya juga gak bisa lihat hari depan, tetapi saya tahu siapa yang bisa lihat hari depan, namanya Yesus. Dia sudah jauh lebih tahu apa yang akan terjadi. Yesus mengatasi segala langit, mengatasi segala waktu. Dia sudah berdiri jauh di depan sebelum Anda melangkah bersama saya. Itu sebabnya mari kita gandengan tangan sama-sama dalam iman dengan roh. Jika saudara suami istri boleh gandengan tangan. Mari kita bersepakat minta pertolongan Tuhan buat tahun depan. Bapa, dalam nama Yesus kami bergandengan tangan, bukan sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Iman kami kecil tetapi Tuhan kami besar. Apa yang menjadi pergumulan anak-anakmu, apa yang menjadi tangis anak-anak, tangis istri atau tangis suami, saya gak tahu. Mereka yang menjerit siang malam, mereka berkata, udah gak kuat Tuhan, udah gak kuat. Kami bersepakat minta pertolongan Tuhan. Sang terang itu menyinari kegelapan setiap kami dalam nama Yesus. Bukankah Engkau yang berjanji Engkau tidak akan meninggalkan kami sampai akhir zaman?
Bukankah Engkau yang membelah laut Teberau supaya Israel sanggup menyeberang? Bukankah Engkau yang memecah 5 roti 2 ikan dan semua orang jadi kenyang? Kami akan lakukan bagian kami, tetapi oh Tuhan, lakukan bagian-Mu. Kami berkata, kami angkat tangan dan kami berserah. 2002 kami mau hadapi tidak dengan ketakutan, kami mau hadapi dengan pengharapan, karena kami menghadapi bersama-sama dan kami menghadapinya dengan Tuhan. Itu sebabnya kami berkata, tahun depan kami pasti lebih kuat. Tahun depan kami pasti jauh lebih semangat. Kami tidak akan tutup tahun ini dengan terpuruk. Kami tidak akan tutup tahun ini dengan kelumpuhan iman, dengan kelumpuhan pengharapan. Kami mau recover, kami mau berdiri, kami mau pulih, tapi gak pulih sendiri. Kami mau pulih bareng-bareng, kami mau pulih sama-sama. Dan 2-3 orang sepakat minta yang baik dalam nama Yesus, pasti terjadi dalam nama Yesus. Yang sepakat katakan amin, yang sepakat katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.